Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang lancar ya. Kembali lagi di Film Story, yang mana kali ini Film Story akan menceritakan alur cerita film barat terbaru dari negara Thailand. Film yang berjudul berikut alur ceritanya. Film ini mengisahkan kepada tiga orang sahabat, yaitu Mark, Tina, dan Mon. Diceritakan mereka bertiga ini mempunyai proyekan, yaitu membuat sebuah film. Tidak hanya membuat film pendek yang asal jadi, tapi mereka juga dituntut untuk membuat film pendek yang bagus, dan mulailah mereka mengerjakan proyekan tersebut bersama-sama. Dari mereka bertiga mempunyai tugasnya masing-masing. Mark sebagai produser, Mon sebagai pemeran utama dalam film, sedangkan Tina sendiri sebagai penulis cerita dalam film tersebut. Dalam pembuatan film yang mereka kerjakan tidak main-main dan benar-benar dikerjakan dengan sangat serius. Bahkan mereka juga berani membayar salah satu sutradara cukup terkenal untuk produksi film yang mereka buat, karena mereka ingin mendapatkan nilai bagus dalam film yang sudah mereka buat nantinya. Seiring berjalannya waktu, di pertengahan jalan ternyata dalam proses pembuatan film banyak mengalami kendala. Dimulai jalan ceritanya yang berubah-ubah, tidak seperti di awal. Bahkan tidak jarang mereka berubah cerita dalam film yang sudah jadi dengan banyak waktu yang terbuang. Tentu itu menjadi kendala tersendiri, apalagi mereka juga harus memikirkan biaya selama proses film itu dikerjakan. Sementara di lain sisi, Tina yang tugasnya sebagai pembuat naskah cerita film, diceritakan kalau Tina ini adalah istri dari Mark. Berhubung dia dalam keadaan sedang hamil, Tina hanya mengerjakan tugasnya hanya di rumah saja sambil menunggu Mark pulang. Tina hanya sendirian di rumah. Di sela-sela waktu saat mengerjakan pekerjaannya, Tina selalu berdoa kepada sebuah patung sakral yang disebut Maena. Entah itu patung atau boneka disebutnya, tapi kalau dilihat, Tina begitu sangat menghormati keadaan patung tersebut. Dia berdoa dan berharap kalau semua pekerjaan dalam pembuatan film ini cepat terselesaikan. Hari itu, Tina menghubungi Mark yang berada di lokasi syuting bersama dengan Mon. Mereka merasa rindu, meminta Mark cepat pulang. Dia juga berkata akan memasak makanan kesukaan Mark. Tak lupa Tina juga menyuruh Mark untuk mengajak Mon untuk makan bersama. Sementara mereka bertiga sudah seperti keluarga sendiri. Tina dan Mon sudah sahabatan sejak dari lama, tak bisa dibohongi. Mon merasa iri dengan hubungan Mark dan Tina. Beberapa waktu berlalu, tak bisa dihindari kondisi keuangan dalam proyek pembuatan film mengalami kekurangan dana. Bahkan mereka juga sudah mulai kekurangan beberapa properti untuk kebutuhan syuting. Saat itu, Mark menemui Mon dan membicarakan soal keuangan mereka. Mark meminta tolong kepada Mon. Mungkin saja ada teman atau siapa saja yang mau meminjamkan uang untuk menutupi biaya syuting. Namun dari beberapa kenalan yang coba menghubungi, tak ada satu orang pun yang mau meminjamkan uang kepadanya. Mark dan Mon takut kalau filmnya sampai tidak selesai, mereka lah yang akan terkena denda karena mereka sudah menandatangani kontrak dengan perusahaan lain di dalam pembuatan film tersebut. Mark juga membicarakan hal itu kepada Tina. Harusnya dengan naskah yang sudah dibuat dan dengan anggaran yang mereka siapkan, tapi ternyata semua perkiraan biaya itu meleset. Intinya tidak ada dana untuk mengcover kekurangan dana dalam pembuatan film itu. Kebetulan Tina ini adalah anak dari keluarga kaya raya. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses. Namun yang jadi permasalahannya adalah tidak mungkin Tina harus kembali meminta modal kepada ayahnya itu, karena sebelumnya Tina juga sudah meminta modal kepada ayahnya dalam proyekan film yang mereka kerjakan. Di tengah kebuntuan, timbullah ide gila dari Mark. Ide gilanya itu adalah untuk mencairkan uang asuransi Tina. Tina yang adalah anak dari keluarga kaya raya pasti mempunyai asuransi besar, dan jika uang asuransi dari Tina bisa dicairkan, cukup untuk menutupi semua kekurangannya. Mark
berjanji setelah film itu selesai dan berhasil terjual, uang asuransi Tina akan dikembalikan secara utuh. Tina yang mendengar ide tersebut tentu saja menolak dan marah kepada Mark karena asuransi itu dibiayai oleh ayahnya Tina untuk anak bayi mereka nantinya. Dan jika ayah tahu kalau uang asuransi itu digunakan untuk hal lain, pasti ayahnya Tina akan sangat marah. Tina sudah banyak berkorban untuk Mark. Dia rela pergi meninggalkan rumah demi untuk hidup dan tinggal bersama Mark. Mark pun mengurungkan niatnya itu dan tidak jadi untuk meminta Tina mencairkan uang asuransi itu karena walau bagaimanapun juga uang asuransi tersebut diperuntukkan untuk anak mereka nantinya. Pada saat tengah malam, Tina yang sedang berada di depan dapur, sepintas dia melihat ada seseorang berdiri dan melihat ke arah Tina. Tina yang kaget sekaligus ketakutan berlari menuju ke arah Mark, memberitahukan apa yang tadi dia lihat. Namun saat Mark memeriksa keadaan, ternyata di sana tidak ada apa-apa. Mark meyakinkan Tina kalau itu hanyalah halusinasi Tina saja karena sedang stres bawaan Tina yang sedang hamil. Untuk meyakinkan keadaan agar membuat dia merasa aman, Mark akan memasangkan CCTV di dalam rumah. Mark juga nantinya bisa memantau dari jauh yang berada di lokasi syuting. Pada saat malam hari di mana Mark yang masih berada di lokasi syuting dan Tina yang sendirian di rumah, suara-suara aneh mulai terdengar. Tina yang curiga mencoba memberanikan diri untuk memeriksa. Di saat bersamaan, Mark ingin melihat kondisi keadaan Tina dari CCTV yang tersambung ke handphone miliknya. Tak diduga, ternyata Tina didatangi oleh 4 orang laki-laki yang menggunakan topeng. Makin terkejut ketika melihat Tina sedang dalam bahaya. Dia lalu segera menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Tina yang sudah terpojok masih bisa menghindar dan menghadang salah satu dari mereka dengan menggunakan patung Maena. Tak mudah bagi Tina bisa kabur dari mereka dan naas, Tina pun harus keguguran karena ditikam oleh salah satu dari mereka. Kecucuran darah dari dalam perut Tina mengenai patung sakral Maena. Anehnya, tiba-tiba di saat itu juga Tina langsung berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan dan membuat salah satu dari komplotan itu ada yang tewas. Beberapa saat kemudian polisi datang ke tempat TKP, namun semuanya sudah terlambat. Mark mulai histeris yang dia kira itu adalah mayatnya Tina, namun ternyata itu adalah salah satu mayat pelaku yang menjadi korban. Tina dinyatakan sudah menghilang tanpa diketahui jejaknya. Polisi masih menduga kalau Tina masih hidup dan mungkin disandra oleh para perampok. Di lain sisi, mereka yang tadi datang ke rumah Tina berhasil melarikan diri dan kini tinggal tersisa mereka bertiga. Mereka bertiga pun kebingungan kenapa Tina bisa berubah menjadi sangat menyeramkan. Usut punya usut, ternyata mereka bertiga ini adalah orang suruhan untuk membunuh Tina. Tak berselang lama setelah mereka berpisah dan mendapatkan bayaran dari apa yang sudah mereka kerjakan, keanehan mulai terjadi. Tiba-tiba Tina datang kembali dengan raut wajah yang sangat menyeramkan. Tina mendatangi mereka dan menuntut balas atas apa yang mereka sudah lakukan. Dan satu persatu mereka pun akhirnya mati. Mark masih menunggu kabar soal hilangnya Tina yang sampai pada saat ini masih belum ditemukan. Mark seperti sangat terpukul atas apa yang sudah terjadi kepada Tina. Dia hanya berharap mendapat kabar berita bagus jika memang Tina ditemukan kembali. Dan setelah tragedi yang terjadi kepada Tina, Mark selalu dimimpikan Tina. Mimpi tersebut memperlihatkan Tina mau minta tolong. Mark tak sadar kalau di balik jendela ada sosok bayangan yang memperhatikan dirinya. Penyelidikan polisi tentang hilangnya Tina sulit untuk dilacak. Justru kini polisi berbalik bertanya kepada Mark sebagai suaminya apa yang terjadi sebelum hilangnya Tina. Namun anehnya di sini Mark sendiri malah marah-marah ketika polisi menanyakan beberapa hal terkait istrinya itu. Polisi belum curiga kenapa Mark malah tersinggung. Di kondisi galaunya Mark, Mon sebagai sahabat selalu mencoba menenangkan Mark dan mencoba untuk menemani Mark. Bahkan ia juga yang kini tinggal bersama di rumahnya Mark. Tapi semenjak hilangnya Tina dan ada tragedi orang mati di rumah Mark, suasana pada malam hari di rumah Mark selalu terasa berbeda. Saat itu Mon diperlihatkan ada sosok dengan wajahnya yang sangat menyeramkan. Tak hanya itu saja, banyak keanehan
keanehan terjadi di mana tiba-tiba pot bunga yang jatuh dengan sendirinya. Kedekatan Mon dan Mark ternyata menimbulkan perasaan cinta di antara mereka berdua. Tapi anehnya, setiap mereka berduaan ada saja sesuatu hal yang membuat mereka merasa ada yang aneh. Di balik itu, tiba-tiba ada benda jatuh yang hampir saja mengenai mereka berdua. Mark dan Mon tak sadar kalau ada sosok hitam yang sedang memperhatikan mereka. Pada malam harinya, keadaan itu terjadi. Mon kembali terbangun dari tidurnya karena mendengar ada suara-suara aneh di ruang lain. Dan saat dia memeriksa, Mon melihat ada sebuah kardus. Lalu tiba-tiba kardus itu bergerak sendiri hingga mengeluarkan darah. Dia yang ketakutan kembali masuk ke kamar. Namun di sana dia melihat ada sesosok wanita sedang tidur bersama Mark. Di keesokan hari, polisi yang menyelidiki kasus hilangnya Tina kembali menemui Mark. Polisi menemui jalan buntu karena 4 komplotan yang sudah mereka temukan identitasnya. Ternyata satu persatu dari mereka pun sudah tewas dengan cara yang sama. Kini tinggal 1 orang lagi yang masih dalam pencarian polisi. Polisi pun semakin sulit untuk menemukan Tina. Tapi dari semua penyelidikan yang sudah dilakukan polisi, diduga hilangnya Tina bukanlah motif dari sebuah perampokan karena di rumah tak ada barang berharga yang hilang. Justru polisi menduga ada motif lain yang dilakukan oleh orang terdekat Tina sendiri. Polisi masih menyelidiki lebih dalam lagi dan belum bisa menyimpulkan apakah Mark atau Mon terlibat dalam kasus hilangnya Tina. Sementara itu, proses pembuatan film harus terhenti karena mereka sudah kehabisan biaya untuk melanjutkannya. Mark tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk melanjutkan proyek filmnya. Sebenarnya ada secerca harapan bagi Mark walaupun ini terdengar kejam. Jika memang Tina sudah meninggal, setidaknya Mark harus menemukan jasadnya Tina karena jika Tina tewas, otomatis uang asuransi Tina akan jatuh ke tangan Mark sebagai suaminya dan uang asuransi tersebut sudah cukup untuk membiayai proyekan film mereka. Namun yang jadi masalah adalah sampai dengan sekarang Tina ataupun jasad Tina belum bisa ditemukan. Dari apa yang semua sudah terjadi, akhirnya terbongkarlah sudah kalau apa yang terjadi kepada Tina dan 4 komplotan yang menyerang Tina itu adalah rencana jahatnya Mon sendiri. Ternyata Mon tega merencanakan semua ini dengan menyuruh orang lain untuk membunuh Tina sahabatnya sendiri demi untuk bisa bersama dengan Mark. Arwah gentayangan Tina datang kembali untuk menuntut balas, dan dari orang itu juga arwah Tina tahu kalau mereka membunuh karena disuruh oleh Mon. Arwah Tina yang murka datang menemui Mon kembali, menuntut balas atas apa yang sudah Mon lakukan. Arwah gentayangan Tina menampakkan wujudnya di tempat lokasi syuting hingga orang-orang yang ada di sana bisa melihat jelas keberadaan sesosok arwah gentayangan Tina. Di saat yang lain ketakutan, salah satu kameramen terus merekam adegan tersebut. Tina begitu sangat murka kepada Mark. Semasa Tina hidup, dia sudah banyak berkorban untuk Mark, tapi sekarang Mark malah mengkhianati cintanya dengan tidur bersama Mon. Di malam itu, Mark dan Mon tewas dengan cara yang mengenaskan dan akhirnya film pun selesai. Cukup menarik, namun sayangnya di sini tidak dijelaskan apa maksud dan keberadaan patung Maena ini. Dengan terkena darah dari Tina mengenai patung Maena, tiba-tiba bisa membuat arwah Tina menjadi gentayangan. Tapi kalau dilihat judulnya tertulis Maena Chapter 1, mungkin saja film ini akan ada kelanjutannya dan akan dijelaskan apa maksud dari patung Maena ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan sehat selalu. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.